malam sahabat Dewa Talks, selamat datang kembali di Dewa Talks, high quality trusted every webinar in Indonesia with personal expert yang dipersembahkan oleh Dewa Web, partner kamu untuk sukses online. Jadi topik malam hari ini yang kita angkat, seperti yang teman-teman ketahui, digital marketing, dengan judul KOL atau influencer masih worth it nggak sih di era 2025 ini ya. Dan untuk webinar pada hari ini kita kedatangan expert kita atau pembicara kita dari CEO Scarlet Kreatif, Mbak Widya Rosanita. Tidak kenal maka tak sayang, jadi mungkin boleh perkenalkan diri dulu Mbak Widya. Salam kenal semuanya, nama aku Widya Rosanita. Bisa dipanggil Widya atau Widi juga boleh, mau Barbara juga boleh. Kebetulan aku sekarang CEO dari salah satu agensi ya, namanya Scarlet Kreatif. Kita base-nya ada di Jakarta dan Jogja. Oke, Tuh. sebelum masuk ke webinarnya nih Mbak Widya, boleh nggak sih kita dikasih kisi-kisi dulu nih, atau poin-poin yang nanti akan disampaikan sama Mbak Widya dalam webinar ini. Kira-kira kita akan belajar apa aja sih Mbak Widya? Nanti yang akan kita bahas lebih ke seputar di lokal gitu. Dengan era gempuran, oke, ada ads, sosmed ads gitu ya, terus nanti ada mungkin afiliator, ada strategi marketing yang lain, kita mau nyari tahu nih, kita akan bahas lebih dalam apakah call dan influencer marketing itu masih worth it buat dicoba teman-teman di sini yang mungkin punya brand atau punya bisnis atau bahkan kerja dan sedang menghandle salah satu brand gitu. Atau mungkin di sini ada teman-teman yang mungkin masih kuliah, masih sekolah, mungkin sedang mempertimbangkan untuk menjajal dunia kreatif, menjadi call spesialis gitu ya. Gimana sih nanti caranya tahu ini call, ini influencer worth it enggak gitu ya untuk diajak campaign atau enggak gitu. Oke, jadi itu ya teman-teman ya, yang nanti kita akan bahas dan kita akan belajar sama-sama dari Mbak Widya. So, mungkin aku bisa langsung mempersilahkan Mbak Widya untuk bisa share webinar pada malam hari ini. Silakan Mbak Widya, selamat belajar teman-teman semua. Oke. Nah, yang pertama kita bahas dulu basicnya ya sebelum kita mengarah ke tadi materi-materi selanjutnya. Kita samakan persepsi dulu, apa sih influencer, call, artis, mediagram. Mungkin aku sedikit kasih gambaran ya. Jadi di luar sana ada persepsi kalau call dan influencer dan artis itu sama gitu. Jadi call itu apa? Call adalah influencer. Influencer ya artis gitu. Padahal tidak ya. Call, influencer, dan artis itu berbeda. Kalau call dia itu lebih ke orang yang aktif ngonten, tapi dia itu punya keahlian ya. Dia ahli di salah satu bidang atau mungkin lebih dari satu, tapi masih berhubungan dan dia punya pengaruh pada bidang tersebut. Nah, biasanya call ini dia punya kredibilitas karena keahlian atau pengalamannya. Lalu yang kedua adalah influencer. Influencer ini adalah orang yang aktif konten, tapi dia ini lebih ke pengaruhnya di media sosial itu yang lebih besar daripada call bahkan. Karena dia punya jumlah follower dan interaksinya dengan para follower-follower atau fan-fannya tadi gitu ya. Bisa jadi dia punya salah satu karakteristik atau keahlian, tapi bukan profesinya gitu ya. Atau bahkan konten dia tipikal konten yang random pun bisa. Nah, itu masuk di influencer. Kalau poin plusnya apa sih? Dia punya kedekatan dan engagement yang baik dengan audiens. Biasanya followernya tuh lumayan loyal-loyal gitu ya. Seperti itulah ya. Lalu yang terakhir ini adalah artis. Nah, bedanya adalah artis itu orang yang entah baik dia aktif banget di sosmed maupun tidak gitu ya. Tapi dia tuh dikenal luasnya nggak cuma di sosial media, tapi lebih ke melalui TV, film, atau bahkan dunia musik. Nah, mungkin biasanya sosial media itu memang menjadi tambahan dia gitu ya. Platform tambahan untuk dia engage dengan para audiensnya. Artis ini juga punya jangkauan popularitas yang luas dan masif juga. Nah, contoh call di sini ada 3 orang yang aku pilih mungkin teman-teman di sini lumayan familiar. Dia pertama siapa sih yang nggak tahu Dokter Tirta ya? Kenapa masuk call? Karena secara background beliau memang adalah seorang dokter dan dia ngontennya juga relate dengan backgroundnya dia tentang medis, tentang kesehatan gitu ya. Yang kedua ada Devina Hermawan. Sudah tahu ya kalau ini adalah seorang chef, bikin konten tentang masak-memasak nggak cuma di sosmed bahkan di YouTube juga. Lalu yang terakhir ini ada Prita. Beliau adalah financial planner dan backgroundnya memang orang finance. Ini adalah contoh call. Contoh influencer siapa? Nah, ini.
namanya Fuji. Siapa sih yang nggak tahu gitu ya. Di kategorinya kenapa masuk influencer? Karena memang dari konten-kontennya kita bisa lihat lebih ke arah bener-bener lumayan random ya. Lebih ke lifestyle, lebih ke ya hidup dia sebagai anak muda, anak Gen Z gitu ya. Tentang parenting juga, tentang keluarga gitu ya. Tentang ponakannya segala misalnya. Atau tentang relationship. Nah ini yang kategori artis gitu ya. Ini kalau ini everybody knows lah, siapa yang nggak tahu Angga Yunanda ya, Nikita Willy, Natasha Wilona. Ini nggak cuma muncul di sosmed tapi bahkan di sinetron, di drama, di film, bahkan di billboard di dekat rumahmu. Ini pasti ada gitu ya. Next, yang tadi ada yang komen bapak-bapak.id tadi itu masuknya justru ada di Mediagram, Mas, gitu ya. Kenapa masuknya di Mediagram? Karena akun Bapak-Bapak ID itu termasuk akun media online gitu ya. Kita bisa bilang itu akun komunitas mungkin ya, yang lumayan rutin konten dengan followers yang cukup untuk dikategorikan sebagai Mediagram dan sering share tentang hal cakupan tertentu. Nah, bidangnya dia cakupannya bisa tentang kehidupan rumah tangga, tentang dunia kebapak-bapaan gitu ya, tentang jokes-jokes tapi yang relate dengan bapak-bapak gitu ya. Nah, contoh lainnya bapak-bapak.id apa? Di bawah ini aku rasa teman-teman pasti sudah pernah dengar ya, Creative Fox. Ini anak-anak Gen Z pasti suka nge-follow. Ada Volkatif, Jakarta Keras, dan ada Indozone. Nah, next. Penting nggak sih kalau atau influencer marketing ini? Langsung saja kita lihat background story-nya dulu supaya kita tahu penting nggaknya. Ini ada beberapa ini ya, beberapa survei yang pernah dilakukan, penelitian maupun survei bahwa nih contohnya 89% orang Indonesia itu menaruh kepercayaan tinggi pada rekomendasi temannya. Atau bahkan ini 8 dari 10 konsumen dia membeli suatu produk setelah direkomendasikan oleh seorang pemberi pengaruh. Jadi dalam arti mungkin teman-teman juga silahkan coba tanya ke diri sendiri ya. Biasanya kalau kamu beli produk itu, apakah kamu langsung memutuskan atau kamu coba nanya-nanya rekomendasi dulu. Entah itu temen, keluarga, atau bahkan sesimpel kamu akan ngelihat review orang-orang dulu nih misalnya di Shopee, mungkin di Google Maps atau apa gitu ya. Nah, teman ini bisa berarti adalah teman online atau tadi influencer atau kalau yang kita percaya. Nah, seperti itu. Dan ini mulai naiknya itu sejak ini bahkan ya, sejak tahun 2021 2022 gitu ya. Cuman waktu itu memang belum sekencang sekarang. Sekarang kalau teman-teman lihat everybody itu sudah aktif banget di sosial media. Banyak mungkin orang-orang yang followernya di bawah, let's say di bawah 5.000, rajin konten gitu ya dan menjadi influencer dan akhirnya menghasilkan uang dari sana. Nah, itu tandanya juga selain customer itu mulai aware pentingnya dia mencari rekomendasi dari para influencer teman atau bahkan call ini, orang-orang juga mulai aware bahwa kita bisa menjadi konten kreator, kita juga bisa menghasilkan uang dari situ sebagai call atau influencer tadi. Jadi, kalau ditanya penting nggak sih gitu? Iya sebenarnya penting. Penting dalam arti tergantung apa? Aku bisa bilang ada banyak faktor yang mempengaruhi kalau kita lihat dari sisi sebuah bisnis ya teman-teman. Tidak semua bisnis itu cocok memakai call atau influencer marketing. Skala bisnisnya gimana pertama? Kalau kamu misalnya masih home industry atau UMKM gitu ya, kalau misalnya kamu tiba-tiba ingin hire Fuji gitu ya untuk endorse dia itu kan luar biasa budgetnya ya, bisa buat beli mobil satu kayaknya gitu ya. Nah, itu kan lumayan maksa nih. Jangan dulu misalnya. Mulailah dari yang kecil-kecil dulu, nano dulu atau bahkan sesimpel coba rutin aktifin konten-konten organikmu dulu gitu. Terus produknya apa dulu nih gitu ya. Nggak semua produk itu juga cocok loh pakai influencer marketing teman-teman. Produk yang cocok misalnya fashion ya, kosmetik tadi atau bahkan jualan kelas kayak ini misalnya webinar gitu ya. Itu juga bisa. Tapi kalau yang nggak cocok apa contohnya Mbak gitu ya. Misalnya yang nggak cocok itu sesuatu yang lebih ke functional need. Jadi orang beli itu bener-bener dari kebutuhan. Contoh ember, beli palu, paku, beli beli tempat sampah misalnya. Alat-alat yang fungsional seperti itu yang orang tidak akan peduli ini dipakai siapa, tapi lebih ini murah enggak, ini kuat enggak. Nah, itu contoh satunya yang nggak perlu. Atau contoh goalsnya, kita lihat dulu goalsnya apa nih. Kalau misalnya goalsnya memang bener-bener mau ngejar leads gitu, ya mungkin kurang cocok kalau hanya pakai call influencer marketing. Target audiensnya pun harus dilihat dulu. Apakah kamu produknya itu ditargetkan untuk
generasi muda, bapak-bapak, orang tua, itu juga lihat dulu. Kalau generasi muda bisa jadi cocok karena anak muda zaman sekarang pasti kan aktif untuk mencari tahu gitu ya, untuk cari rekomendasi. Sedangkan mungkin tipikal bapak-bapak, ibu-ibu tuh lebih praktikal banget. Pokoknya murah, enak, terus bagus, udah gitu biasanya. Dia tidak akan begitu peduli ini di-endorse siapa, BA-nya siapa gitu ya teman-teman. Tapi aku bisa bilang memang hampir semua bisnis sekarang di Indonesia ya, semua brand gitu ya, sudah aktif sekali gerak di campaign call atau influencer marketing. Mungkin kalian sering lihat ya di berbagai sosial media ada banyak endorse-endorse. Nah, sebelum kita bahas tentang kampanyenya, kita membahas dulu tir-tirnya ya. Ada 4 tir yang akan aku kenalkan ke teman-teman. Namanya nano, mikro, makro, mega. Di sini ada jenisnya nano call, micro call, macro call, mega call. Bedanya ada di followernya. Kalau nano itu di bawah 10.000. Kalau aku followernya 1.000, aku bisa termasuk dalam kategori nano dong, Mbak, gitu. Kalau kamu rutin konten, kamu membahas sesuatu yang spesifik gitu ya, itu kamu bisa disebut nano meskipun kamu followernya mungkin baru 1.000, 2.000 gitu. Lalu karakteristiknya kalau nano seperti apa? Biasanya nano itu justru dia bener-bener niche banget ya. Dia punya postingannya itu bener-bener topik yang dia kuasai. Enggak kok semua-mua dibahas, enggak. Nah, red cardnya juga dia paling aman di antara yang lain, bahkan ratusan ribu masih banyak, atau bahkan free barter terkadang masih ada ya, cuman di barter sama produknya brand gitu. Seperti itu kira-kira. Ya ada plusnya, ada minusnya teman-teman ya gitu ya. Mungkin kurangnya apa nih? Biasanya karena dia apa namanya, dia followernya masih terbatas, mungkin akunnya masih follower di bawah 10.000. Kalau kamu ngincar awareness yang benar-benar luas, mungkin dia masih kurang gitu. Nah lanjut yang mikro, ini followernya 10.000 sampai 100.000. Biasanya ini hampir mirip-mirip dengan nano ya teman-teman ya. Cuman dia lebih tinggi sedikit. Range red cardnya tuh lumayan luas ya, dari ratusan ribu sampai jutaan juga ada. Nah ini juga harus pinter-pinter cari yang nggak sesuai gitu. Dia mungkin kalau bikin kontennya biasanya mostly lebih kreatif dan lebih oke daripada nano. Tidak melulu tapi nano itu kurang ya. Mungkin ada yang mungkin secara device lebih terbatas. Kalau mikro ini mungkin yang niat banget konten terkadang udah punya tim bahkan gitu. Nah makro ini lebih naik lagi. Sebenarnya makro ini juga dibagi dua ya. Ada mid tier, ada makro. Tapi aku jadikan satu aja. Makro itu followernya di bawah 1 juta. Biasanya ini jangkauan target audiensnya lumayan luas. Biasanya dikenalnya sebagai selebgram, seleb TikTok gitu ya. Dan dia kalau kita lihat sih sebenarnya interaksi sama followernya berkurang daripada nano dan mikro. Tapi ya karena fan-nya udah banyak ya. Komen-komen di postingannya pasti lumayan banyak gitu. Cuman ini oke banget kalau misalnya memang kamu pengen buat jangkau awareness-nya. Karena banyak biasanya kemungkinan kontennya akan view-nya tinggi atau viral bahkan. Dan yang terakhir ini mega call. Mega call ini juga termasuk biasanya artis ya. Artis itu ranahnya juga ada di mega karena followernya di atas 1 juta. Dia ini cocok buat campaign awareness tapi kurang cocok kalau kamu ngejar closingan atau sales atau conversion gitu ya. Seperti itu. Biasanya bikin brand kelihatan kredibel sih ya kalau kita ngendorse mega influencer atau call gitu. Cuman FYI harganya juga lumayan tinggi ya dibandingkan yang lain. Bahkan bisa tadi aku bilang bisa beli satu mobil gitu harganya. Kalau mereka juga banyak range-nya ya dari 1 juta sampai mungkin ada yang ratusan juta followernya. Otomatis semakin tinggi juga range-nya, rate-nya akan semakin tinggi teman-teman. Biasanya ini kurang cocok kalau kamu mungkin bisnis yang baru-baru awal masih home industry atau UMKM mau coba endorse mega, jangan dulu gitu. Lanjut, jenis-jenis campaign call gitu ya. Kita akan coba bahas tier-tier call-nya nih. Kalau jenis campaign-nya biasanya apa aja sih Mbak gitu ya yang jadi campaign. Buat ide misalnya teman-teman di sini mau ada campaign brandnya tapi bingung nih. Yang pertama, ini adalah salah satu campaign endorsement. Jadi biasanya nanti ada brand kalau itu produk dia akan ngirim produknya ke call atau influencer. Terus nanti akan dipakai, akan direview mungkin. Pokoknya akan membagikan pengalamannya ke media sosial. Atau kalau misalnya makanan dia akan makan produknya. Kalau itu servis juga akan mungkin membicarakan tentang servisnya gitu ya. Itu namanya endorsement teman-teman. Kita unboxing dulu Jadi dong. ini termasuk campaign unboxing atau review produk. Biasanya kalau kayak gini tuh khusus produk ya yang ada bentuknya gitu ya. Nah, kalau di sini contohnya adalah produk elektronik. Dia suka nge-review produk-produk elektronik baik handphone maupun alat aksesorisnya dan lain sebagainya. Dan ini kategori campaign ini termasuk
biasanya memang mengharuskan kita mengirim produk, terus mungkin kita akan memberikan waktu kepada call ini untuk secara honest review gitu ya, secara jujur mencoba produk kita gitu ya. Yang dibahas mungkin bisa jadi kualitasnya, experience-nya gitu, dan ini mostly sebenarnya akan lebih oke kalau kita minta mereka review secara jujur gitu ya, teman-teman. Jadi lebih ke arah soft storytelling gitu. Next, ini adalah affiliate marketing. Jadi teman-teman kalau ini pasti juga tahu ya, istilahnya biasanya adalah afiliator. Jadi di sini ada semacam influencer atau call yang bikin konten terus nanti naruh keranjang kuning biasanya, terus ngasih link gitu juga bisa. Nah, ini biasanya khusus untuk campaign-campaign conversion gitu yang targetnya adalah penjualan. Biasanya nanti juga ada komisi yang dikasih buat call atau influencernya. Live streaming ini juga termasuk salah satu campaign ya. Kalau teman-teman aware, mungkin sekarang bahkan artis-artis influencer sudah merambah menjadi host Shopee gitu ya. Biasanya mereka nggak sendiri, ditemenin juga host asli. Nah, ini call atau artis atau influencer ini biasanya melakukan live review untuk melakukan penjualan secara real time. Entah itu di akunnya brandnya atau bahkan di akun dia sendiri. Biasanya influencer ini yang menjadi entah brand ambasadornya atau bahkan memang lagi collab gitu ya, lagi ngeluarin produk collab, biasanya diajak untuk live bareng gitu. Giveaway ini biasanya tadi hampir mirip dengan campaign promo ya, lagi ada promo gitu ya, tapi promonya adalah giveaway. Jadi dia supaya orang-orang tuh aware, makanya dia minta apa namanya influencer atau call ini untuk membantu menyebarkan awareness ke follower-followernya supaya rame nih yang ikut giveaway-nya gitu. Bisa jadi dari brandnya maupun dari call-nya dan disponsori oleh brandnya, itu juga bisa ya. Next, event activation, ada pop-up booth gitu ya, pop-up booth entah di mall atau di mana gitu ya. Nah, biasanya kalau kayak gini harganya juga akan sedikit berbeda karena dia call ini harus datang ke eventnya langsung gitu ya, ada transportasinya gitu lah. Biasanya ini selain untuk awareness di sosial media, ini juga meningkatkan exposure acaranya. Bahkan orang-orang yang datang pasti kan juga ketika ada artis yang datang, mereka akan lebih ini ya, lebih lebih bersemangat gitu ya untuk datang dan membuat biasanya mention-mention di apa namanya foto-fotonya atau apa, terus jadi lumayan rame nih acaranya gitu. Brand ambassador gitu ya. Brand ambassador ini juga termasuk ke campaign ya. Tapi ini adalah campaign jangka panjang yang bukan cuma satu video terus selesai, satu postingan selesai, tapi dia lebih ke call atau influencer ini menjadi wajah dari brand dan terlibat dengan berbagai campaign, event, konten, dan ini biasanya ada jangka waktunya, entah itu 1 tahun atau bahkan berapa tahun gitu ya, atau mungkin berapa konten aja itu juga bisa. Itu namanya brand ambassador gitu, atau sahabat, bisa sahabat apa gitu ya, bisa jadi. Nah, lanjut, tadi kita udah bahas jenis-jenis campaign, kita bahas jenis-jenis call. Nah, kita akan ngecek alurnya nih, alur pre-campaign dengan KOL nih, supaya kalau kita udah memutuskan brand kita tadi cocok untuk running call, running influencer, apa nih harus dilakuin supaya akan maksimal nih dan kita nggak boncos gitu. Pertama, harus nganalisa produknya dulu atau service yang dijual teman-teman. Tadi gitu ya, apakah memang harus cocok pakai call atau tidak. Terus kita akan ngerumuskan target marketnya, kamu mau mentargetkan ini siapa nih? Apakah anak muda, bapak-bapak, ibu-ibu? Membuat konsep kampanyenya, jadi konsep kampanyenya tadi, kampanyenya aku mau apa ya? Mau review produk kah? Atau mau visit bahkan, teman-teman? Silakan ditentukan. Terus menentukan listingnya nih. Jadi teman-teman bisa secara manual ngelisting sendiri gitu ya, nyari di sosial media, sambil scroll-scroll atau bahkan mencari bantuan agency, mungkin seperti Scarlett gitu ya, untuk membantu melisting call yang sesuai seperti itu. Listing call-nya apa sih yang jadi faktor-faktornya yang harus dipertimbangkan? Goal-nya, target marketnya, brand image kamu seperti apa, message di campaign-nya, dan budgetnya. Ini harus dipertimbangkan ya. Jadi kalau misalnya kamu, aku pengen banget ngendorse misalnya Nagita Slavina gitu ya. Budgetnya tapi kok nggak cukup, ya jangan dipaksa. Kita cari yang personanya hampir sama tapi dengan budget yang mungkin masuk di kamu. Atau bahkan misalnya produknya kamu adalah produk susu anak gitu ya, tapi kamu mau endorse-nya kok malah wanita single, itu kan nggak cocok ya. Berarti kan cocoknya seharusnya kamu endorse mungkin mamah-mamah yang aktif konten di sosial media, itu lebih oke. Lanjut,
alur untuk proses produksinya tadi kan pre-campaign-nya udah kita tentuin. Kalau kita udah nemu list call yang sesuai, nah call tadi itu akan kita briefing gitu ya, akan kita deal apa nih kira-kira scope of work-nya, satu video cukup nggak, perlu link, lalu mereka akan membuat kontennya. Biasanya nanti juga akan ada kesempatan untuk ngerevisi gitu ya, entah 1 kali 2 kali atau berkali-kali tergantung dealnya ya. Setelah itu kalau misalnya udah approve dari teman-teman, dari tim mungkin gitu ya, nah itu akan diposting lah kontennya tadi. Nah, apakah sudah selesai kalau misalnya diposting? Belum tentu teman-teman. Setelah diposting masih harus ada yang namanya post campaign-nya nih. Kamu harus nganalisa dulu. Jadi setelah konten sudah terposting, misalnya udah seminggu 2 minggu, harus ditunggu dulu ya, nggak bisa langsung H+1 terus kamu analisa ini berhasil atau gagal. Karena terkadang sosial media itu, misalnya Instagram, dia bahkan konten itu naik tidak selalu H+1 atau hari H. Bisa jadi H+1 tuh konten baru naik, itu ada possibility seperti itu teman-teman. Ditunggu dulu. Kita pantau insight-nya, kita pantau views-nya, engagement-nya. Lalu kita analisa, mintalah data insight ke call-nya. Ini dari awal juga harus di-mention ya. Jadi minta data reach, view, engagement-nya, berapa yang komen, berapa yang nonton gitu ya, dari dashboard-nya mereka. Dan itu kenapa penting? Itu buat jadi bahan evaluasi gitu ya. Belum tentu yang view-nya sedikit itu gagal. Kita harus ngelihat faktor-faktor lain, engagement-nya, kolom komennya mungkin, atau bahkan bagaimana dampaknya ke akun kita nih, reach-nya di akun kita apakah ngaruh nih gitu. Seperti itu. Nah, bagaimana tips menentukan campaign yang tepat nih? Nah, kalau misalnya udah tahu Mbak nih gambarannya, tapi aku tuh bingung gitu ya, gimana kita tahu campaign kita itu oke nggak nih, udah tepat belum gitu ya. Nah, ini tipsnya. Jadi kamu harus tahu tujuan campaign itu ada banyak ya teman-teman. Mostly sih ada 3 ya, aku bisa bilang ya. Awareness, consideration, decision. Artinya dalam tahap awal awareness ini kita nyari call atau influencer yang jangkauannya itu luas, mungkin followernya banyak, viewsnya gede. Kita cari call yang bisa membawa jangkauan, membawa awareness, jadi orang lebih aware dengan brand-brand kita. Jadi seluas-luasnya gitu. Tapi kita nggak boleh berekspek, oh harus ada yang kejual, nggak bisa. Karena ini tahapnya ada di awareness. Kalau kejual nanti ada di decision tahapnya. Nah yang kedua adalah consideration. Ini berarti consideration adalah mungkin orang-orang udah aware tapi lagi mempertimbangkan nih gitu. Nah, kita butuh nyari call atau influencer yang bisa ngedukasi dan menjelaskan produk kita. Pilih yang mungkin dia paham produk dengan baik, terbiasa membuat konten review, tutorial, atau bahkan dengan cara storytelling yang informatif. Nah, yang terakhir baru tahap decision. Decision ini atau biasa dikenal conversion ya. Nah, ini adalah tahap terakhir kalau kita misalnya mau campaign itu berakhir di penjualan gitu. Di sini kita butuh trust, jadi kita butuh call atau influencer yang lumayan kredibel ya, dan kita butuh CTA yang kuat nih. Jadi pertimbangkanlah milih call yang dia punya loyal audience, dia punya tingkat kepercayaan tinggi dari audiensnya. Mungkin bukan influencer-influencer yang hindarilah yang mungkin apa ya, let's say lumayan brand image-nya jauh dari brand image kamu gitu ya. Terus engagementnya juga kuat, bahkan orang-orang tuh follower-follower dia atau bahkan orang non-follower dia itu ketika ngelihat konten dia tuh bisa percaya nih dengan rekomendasi dia, seperti itu. Nah, selain itu juga PR teman-teman misalnya di sini adalah brand owner gitu ya, business owner harus bisa memahamin target audiens produknya. Dicek dulu nih demografinya yang mau kamu targetin, terus medianya kamu mau ambil di mana aja. Kalau misalnya budgetnya terbatas, nggak bisa juga kan langsung ambil semua Instagram, TikTok, LinkedIn, YouTube, kamu mau ambil semua ya nanti boncos gitu. Coba pilih mana yang memang paling relate dan paling oke nih untuk brand kamu. Lokasinya juga bisa ini dibatasi atau mau seluruh Indonesia atau mau area tertentu. Terus niche-nya nih, kamu mau call-nya yang berhubungan dengan bisnismu apa? Misalnya bisnismu adalah kosmetik, berarti kamu nyari call atau influencer yang aktif ngonten tentang lifestyle, fashion, suka traveling, suka dandan, itu masih nyambung banget gitu. Next, cari call yang sesuai dengan brand image-nya. Tadi seperti aku bilang ya, terkadang sih aku suka banget sama artis A, aku suka banget sama selebgram B gitu. Tapi meskipun kita secara personal cocok, belum tentu itu cocok untuk brand kita gitu. Gaya tuh bukan fashionnya ya, tapi gaya style kontennya.
Terus selaras secara visual dan konten, jadi sama nih yang dipegang visi misi dan brand image-nya gitu ya. Terus reputasi dari call-nya nih juga penting teman-teman. Dan terakhir punya audiens yang resonan, jadi audiensnya itu memang satu tipe dengan dia gitu. Selanjutnya kita akan sedikit bongkar mitos atau kesalahan seputar call campaign. Ini mungkin akan aku percepat ya. Call dengan follower banyak pasti efektif. Nah, call pokoknya lebih banyak followernya tuh lebih bagus gitu. Orang-orang taunya ngejar follower. Padahal belum tentu jumlah follower tidak selalu berbanding lurus dengan hasil. Bisa jadi followernya tadi mungkin lebih ke passive followers atau bahkan terkadang ada juga ya kalau atau influencer yang lumayan nakal nih gitu ya. Mungkin itu bukan murni organic follower, itu juga kita harus pintar-pintar nganalisa gitu. Jadi follower itu bukan satu-satunya yang bisa dijadikan faktor gitu. Kedua, semua campaign call harus viral. Apakah campaign itu harus viral? Enggak juga. Viral itu bonus, teman-teman. Tapi tujuan utamanya tuh bukan viral. Tujuan utamanya, kamu goalnya tadi apa? Balik lagi, orang aware. Oh, aware kan tidak harus viral gitu ya. Atau, oh orang beli produkku. Oh ya udah. Tapi mungkin kontennya tidak hype itu gitu. Ya nggak masalah. Balik lagi tergantung tujuanmu apa gitu. Sekali kerjasama cukup untuk mengukur hasil. Jadi kamu cuma endorse satu kali atau cuma one time 1 bulan kamu coba running call campaign, tapi habis itu udah kamu menganggap itu gagal atau berhasil. Nah, ini nggak bisa jadi patokan ya, karena efektivitas call itu biasanya harus dilihatnya setelah beberapa kali kerjasama, entah dengan call yang sama maupun kita coba running call ini lumayan rutin dulu, entah 3 bulan, 6 bulan, nanti mungkin baru akan dilihat hasilnya gitu. Karena tadi ada step-stepnya awareness, consideration, conversion gitu. Nah, yang terakhir, call mega dan artis ini selalu efektif karena mereka terkenal dan punya pengaruh besar. Nah, ini biasanya sering banget aku temuin ya, klien-klien kita biasanya, aduh aku mau endorse Fuji dong, kayaknya tuh yang di endorse dia selalu rame, selalu viral nih gitu. Aku mau endorse Nagita dong gitu ya. Padahal tidak selalu ya mereka yang memang terkenal, mereka yang memang punya pengaruh besar itu akan works untuk brand kamu. Ini tidak bisa menjamin karena popularitas mereka akan bisa menaikkan brand kamu gitu, teman-teman. Nah, terus ada juga satu yang sering ditanyain oleh biasanya oleh klien-klienku atau teman-temanku gitu ya. Jadi, kalau misalnya ada budget marketing nih, lebih bagus buat ads atau buat call campaign sih? Nah, kalau misalnya ada budget, kamu mau pilih yang mana? Call ini biasanya digunakan untuk strategi menjangkau awareness atau mendapatkan awareness yang lebih. Nah, sedangkan ads ini bisa menarik audiens ke journey yang lebih jauh, seperti pembelian secara direct karena bisa langsung swipe up misalnya gitu ya. Jadi, kalau tujuannya sales atau conversion ads itu mungkin akan lebih pas. Seperti itu. Tapi, ada tapinya teman-teman. Kalau kamu mau lebih efektif, seharusnya tidak ada salahnya untuk menggabungkan kedua strategi tersebut. Jadi ads dan call kalau jalan sendiri-sendiri itu oke, tapi kalau kamu gabungin, boom, hasilnya lebih maksimal. Kenapa? Karena call step ini bisa dijadikan untuk menciptakan konten dan kepercayaan sosial dulu. Jadi kayak social proof gitu. Oh ini approve, biasanya gitu, bisa jadi. Nah, setelah itu kamu juga barengkan dengan ads gitu ya untuk pendistribusian dan retargeting audiensnya yang akhirnya bisa mendatangkan closingan atau penjualan itu akan lebih maksimal begitu ya. Nah, terakhir mungkin adalah case study gitu ya. Case study ini kita ambil dari salah satu brand yang lumayan dikenal di Indonesia ya. Semuanya pasti sudah tahu, Mykonos. Nah, Mykonos ini adalah parfum brand lokal Indonesia ya, baru aja 2019, tapi langsung setelah dia berdiri sampai sekarang lumayan menjadi salah satu parfum favorit warga-warga netizen-netizen Indonesia, karena dia biasanya wanginya oke, harganya terjangkau. Dia konsepnya kan luxury scent for everyone gitu. Nah, terus kemarin dia sempat ada grand launching, ini baru aja ya, case-nya paling terbaru di bulan Juni ini. Jadi ada grand launching, dia punya 2 varian baru yaitu Dreamscape dan Silent Whisper. Warnanya biru dan pink, teman-teman.
Tapi sebelum ada perilisan ini, dia kampanye digitalnya termasuk memakai call influencer ini lumayan intens, teman-teman. Ada banyak sebenarnya call-nya, cuman aku akan coba analisa dua ya di sini ya. Nah, dia pakai strateginya gimana? Pertama, ini namanya Mas Vinuk ya. Jadi dia di akunnya si Pinuk, dia membuat konten seolah-olah dia storytelling dengan gimmick dia tuh muji influencer lain temennya gitu ya. Wangi banget pakai parfum Stephen Hubbard Lucas yang God of Fire. Harganya 5 juta. Ini sumpah ya, gue itu ketemu Jerry udah kayak 7-10 kali ada. Gak pernah dia sewangi ini. Hari ini dia wangi banget. Nah, Jer, pakai bener-bener parfum apa? Ngaku jujur. kontennya nggak banyak editing, nggak banyak Sebenarnya apa, memang tapi bener-bener bisa lebih spill keseharian sebenarnya, gitu ya, sebenarnya. karena kayak lagi ngobrol gitu. Terus dia ngasih gimmick nih di akhir videonya, dia tuh kayak bertanya-tanya, tapi pesannya tuh kayak ada teasing kalau ada nggak sih brand lokal yang dupe wangi parfum God of Fire tadi. Nah, sebatas itu, baru sebatas itu, tidak ada mention Mykonos. Yang tahu-tahu aja lah ya. Ini yang dikasih lihat adalah parfumnya seharga 5 juta tadi yang God of Fire tadi. Terus akhirnya seminggu kemudian dia bikin video lagi gitu ya yang memperlihatkan bahwa dia dipuji wangi karena dia pakai parfum Mykonos yang Dreamscape. Dia ngasih spill gitu ya kalau dia pakai Dreamscape dan itu mirip dengan si God of Fire yang dicoba sebelumnya. Ada lagi satu lagi. Ini namanya Bang Halim ya akunnya namanya. Jadi dia juga makro followernya itu sekitar 200 ribuan gitu ya. Dia bikin sebuah konten gitu ya. Tapi dia niat banget teman-teman dia Karena ada brand parfum lokal yang mau buat dupe dari parfum hal ini, ayo kita beli parfum hal ini langsung di Dubai ya langsung. Nah, dia niat banget, dia lagi di Dubai. Jadi dia bener-bener langsung beli di official store-nya ya, God of Fire ini. Tapi bedanya sama si Vinuk tadi, dia memang udah bilang kalau ada brand lokal yang mau ngedup, tapi dia belum ngasih tahu brandnya apa. Dia baru teasing doang. Dan orang-orang kan akan penasaran ya, karena dia ngemuji parfum God of Fire ini yang harga 5 Sebelah juta tadi. atau sebelah Di ini. atau Sorry. sebelah yang mau buat dupe dari parfum ini. Sebelah Nah, tebak brand mana yang mau bikin dupe dari parfum ini. Nah, baru dia bikin konten lagi akhirnya. Mendekati hari launching, dia bikin konten yang memberitahu bahwa produk Dreamscape akan dirilis 17 Juni. Kalau nggak salah hanya hamin berapa hari gitu ya. besok parfum baru Mykonos ini akhirnya ada. Parfum terbaru dari Mykonos Dreamscape besok ada 1.500 botol. Dan juga ada parfum terbaru juga Silent Whisper besok ada. Jadi yang ini lebih ke hard selling, yang sebelumnya lebih ke soft selling gitu teman-teman. Kalau kita analisa gitu ya, apa yang bisa kita analisa dari contoh kampanye Mykonos tadi? Pertama, penggunaan call-nya itu meskipun kita lihat tadi followernya hanya kategori makro ya, dia bukan mega. Tidak harus kita ambil call atau influencer yang followernya besar. Yang penting selaras dengan target marketnya, terus sesuai dengan niche-nya. Dua orang tadi ini memang sering nge-review soal parfum, soal skincare mungkin gitu ya. Ini sesuai dengan apa targetnya kita. Terus yang kedua, menguatkan pesan kampanyenya. Jadi kita punya message yang ingin disampaikan nih meskipun bentuknya tidak direct tapi lewat teasing tadi ya. Jadi mereka menempatkan pesan ada dupe parfum 5 juta. Wanginya mirip seperti parfum mahal gitu. Nah, ini salah satu yang bisa jadi senjata. Kenapa? Karena memang dia tahu nih brand Mykonos ini paham kalau orang Indonesia tuh suka banget parfum-parfum dupe dari brand luar yang mahal gitu ya. Nah, yang ketiga adalah timelinenya yang jelas. Jadi kampanye pertama ini serentak dilakuin call itu di tanggal 5 sampai 6 Juni, jadi di awal bulan. Lalu disusul video kedua itu di tanggal seminggu setelahnya kira-kira lah ya, di 15 sampai 16 Juni. Jadi sebelum rilisnya produk dan itu deket banget gitu ya. Karena rilisnya baru di tanggal 17 kemarin. Nah, apa efeknya? Dampaknya hasilnya kita bisa lihat sold out hitungan detik, banyak yang war nggak dapet, di semua online merchantnya dia habis, di official store-nya habis semua, bahkan sampai dibeli ada yang dijual orang lagi dengan harga yang lebih-lebih gitu ya. Sampai akhirnya bikin launching hari kedua. Jadi karena 1.500 botol tadi sudah sold out di tanggal 17, dia bikin lagi di tanggal 18-nya atau tanggal berapa aku lupa untuk war parfum yang kedua dan itu juga sold out lagi. Seperti itu gambarannya ya, luar biasa. Ini contoh campaign yang benar-benar digarap dengan hati-hati gitu ya dan benar-benar dia tahu nih brandnya seperti apa dan dia tahu mau kerjasama dengan call atau influencer yang seperti apa begitu. Nah, begitu teman-teman. Mungkin itu aja ya. Mungkin aku kembalikan ke MC cantik kita.
Oke, itu aja teman-teman. Sekali lagi terima kasih banyak. Selamat malam dan happy long weekend. Selamat istirahat. Bye-bye. Hati-hati buat teman-teman yang ingin berpergian ya. Hai sahabat Dewa Web, video ini merupakan tayangan ulang webinar Dewa Talks yang telah diadakan beberapa waktu lalu. Kalau kamu tertarik dengan tayangan ulang webinar ini, yuk jangan sampai ketinggalan untuk ikutan webinar selanjutnya. Nantinya, selain bisa bertanya secara langsung kepada para pembicara, kamu juga bisa mendapatkan e-certificate dan juga door prize dari Dewa Talks. Mau ikutan? Caranya gampang banget. Kamu bisa langsung aja daftarkan diri kamu di dewatalks.com. Setelah itu, kamu akan terdaftar sebagai peserta webinar Dewa Talks. Eits, tenang aja, webinar ini gratis dan gak dipungut biaya sama sekali. Tunggu apa lagi? Yuk, jangan sampai ketinggalan dan aku tunggu kamu di webinar Dewa Talks selanjutnya. Cari hosting yang aman, Dewa Web.